sering berpindah pekerjaan itu baik? Kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Nah, tinggal dipertimbangkan. Ada satu pepatah mengatakan bahwa batu yang tumbuh lumut itu adalah batu yang diam. Kalau batunya guling-guling terus, nggak akan tumbuh lumut. Yang ada dia terkikis batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat pagi kepada para mualaf, kaum muslimin, dan para pemirsa di acara secangkir kopi pagi hari pada hari Jumat ini. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari di mana kaum muslimin akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid-masjid. Kami juga berharap bahwa para mualaf dan juga kaum muslimin dapat hadir nanti di masjid masing-masing untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Baik, hari ini adalah hari Jumat, sekali lagi kami sampaikan bahwa tentu adalah hari yang indah buat kita semua karena hari istimewa untuk kaum muslimin. Pagi ini kita akan membahas terkait pekerjaan. Nah, ini tentu menarik bagi para pekerja. Kita tahu bahwa dalam usia produktif tentu semuanya bekerja. Nah, yang kita akan bicarakan di pagi ini adalah apakah sering berpindah pekerjaan itu baik. Nah, ini hal yang kadang-kadang juga menjadi satu pertanyaan buat para pekerja. Apakah sering berpindah pekerjaan itu baik? Nah, seiring berpindah pekerjaan itu bisa baik, bisa buruk, tergantung pada situasi dan tujuan pribadi. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Berikut adalah penjelasan kelebihan dan kekurangannya. Kita perlu tahu nih sebelum kita berpindah pekerjaan atau kita sering berpindah pekerjaan. Nah, kalau kita bicara kelebihan, itu satu. Kelebihannya kalau kita berpindah pekerjaan, satu adalah pengembangan karir. Jadi pindah pekerjaan memungkinkan Anda memperoleh pengalaman baru, keterampilan berbeda, meningkatkan nilai di pasar kerja. Ya, artinya kalau misalnya Anda pindah pekerjaan, ya berarti ada pengalaman baru. Mungkin juga dapat keterampilan yang berbeda. Ya, ini bisa meningkatkan nilai di pasar kerja. Di pasar kerja itu maksudnya di lingkungan para pencari kerja nanti. Itu satu ya kelebihannya. Kelebihan yang kedua, peningkatan pendapatan. Nah, kita tahu bahwa kita bekerja itu kan tujuannya untuk mencari uang. Tapi bagi orang muslim, bekerja bukan untuk mencari uang. Bekerja itu adalah ibadah. Soal uang itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kita nggak perlu fokus untuk mencari uang. Tapi diartikan sebagai ibadah. Makanya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh karena itu ada ibadahnya bekerja itu. Nah, ini kita bahas mengenai peningkatan pendapatan. Beberapa orang menemukan bahwa berpindah pekerjaan dapat memberikan peluang kenaikan gaji lebih cepat dibandingkan menunggu promosi di tempat lama. Nah, kadang-kadang orang tidak sabar untuk menunggu sampai dia naik karir, kemudian dengan naik karir otomatis kan dapat promosi, otomatis kan dia punya gaji juga naik. Disesuaikan dengan posisi terbarunya. Tapi ada beberapa yang berpendapat bahwa ini terlalu lama, sehingga dia berpindah pekerjaan. Tentu dengan harapan dengan berpindah pekerjaan gajinya bisa lebih tinggi daripada di perusahaan yang lama. Nah, itu kurang lebih. Jadi yang ketiga, jaringan profesional yang luas. Dengan berpindah tempat kerja, Anda dapat memperluas koneksi profesional yang dapat membantu di masa depan. Ya, artinya kalau pindah kerja, bisa memperluas koneksi profesional. Artinya bisa menambah pergaulan di di lingkungan orang-orang profesional. Nah, sehingga ini dapat membantu di masa depan. Ya. Yang keempat, mencari lingkungan yang sesuai. Nah, pindah pekerja bisa membantu menemukan lingkungan kerja yang lebih cocok dengan nilai, tujuan, dan gaya kerja Anda. Ya, artinya bisa mencari satu lingkungan yang lebih sesuai. Kadang-kadang kita ingin satu lingkungan yang tujuan gaya kerjanya sesuai dengan kita. Nah, ini juga merupakan alternatif kelebihannya kalau kita pindah kerja.
Nah, ini sekarang kita bahas mengenai kekurangannya. Nah, apa kekurangannya sering berpindah kerja? Satu, dipandang tidak stabil. Nah, kalau terlalu sering berpindah pekerjaan, bisa membuat perusahaan ragu merekrut kita karena dianggap kurang loyal atau tidak mampu berkomitmen. Nah, ini kalau kerjanya misalnya loncat-loncat terus, kerja cuma setahun pindah, kerja 6 bulan pindah. Nah, ini nanti pada saat kita memasuki perusahaan baru, mereka akan menganggap ini kurang loyal, ini orangnya nggak komitmen, pindah-pindah terus gitu loh. Nah, oleh karena itu memang diharapkan bahwa kita di satu perusahaan itu ya harus harus bekerja lebih lama supaya kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua, kurang pengalaman mendalam. Nah, ini kalau sering berpindah kerja, Anda tidak mungkin sempat memahami secara mendalam tugas atau proses di tempat kerja tertentu karena masa kerja yang singkat. Jadi belum belum artinya baru mulai mengenal perusahaannya, belum sempat mendalami, belum sempat tahu proses kerja selanjutnya, kita sudah pindah. Jadi masa kerjanya singkat. Bagaimana kita bisa mendalami satu tugas atau satu pekerjaan? Jadi ya kurang pengalaman akhirnya. Nah, ini kekurangannya. Yang ketiga, stres dan ketidakpastian. Nah, adaptasi di tempat kerja baru bisa menjadi tantangan emosional dan terlalu sering berpindah kerja dapat menyebabkan ketidakstabilan karir. Nah, orang yang suka pindah-pindah kerja, akhirnya dia tidak stabil. Ya, baik emosionalnya juga kadang-kadang juga meledak-ledak itu. Jadi dia itu begitu pindah, apalagi pindahnya bidangnya berbeda. Nah, berarti dia mesti sangat sangat sulit untuk menyesuaikan emosionalnya. Dan ini bikin karir jadi tidak stabil. Jadi nggak ada satu grafik yang bagus gitu loh. Nah, yang keempat, biaya dan waktu. Nah, kalau kita tahu bahwa berpindah kerja kan kita perlu bikin lamaran kerja, ya toh, kita perlu negosiasi, belum lagi adaptasi. Ini semua menguras waktu dan energi. Jadi misalnya nih sekarang kita masuk ke perusahaan baru nih, ini kan kita mesti adaptasi lagi. Belum lagi kita lamar pekerjaan, kita bikin lamaran, itu semua waktu akan banyak terbuang dan energi juga akan terkuras. Oke, jadi tadi udah tahu ya, kelebihannya ada, kekurangannya juga ada. Nah, tinggal dipertimbangkan. Dipertimbangkan apa? Nah, pertimbangan utama satu, apakah pindah pekerjaan membantu Anda mencapai tujuan karir atau meningkatkan kualitas hidup? Artinya, saya pindah kerja ini membantu saya nggak untuk mencapai suatu tujuan karir atau meningkatkan kualitas hidup saya. Nah, ini yang mesti kita pertanyakan gitu loh. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Moga-moga semuanya sudah pas, baru kita cari pekerjaan baru. Yang kedua, apakah Anda memberikan dampak positif di pekerjaan lama sebelum memutuskan berpindah pekerjaan? Artinya apakah kita sudah betul berkinerja nggak di perusahaan lama kita bekerja? Nah, kalau memang sudah menunjukkan kemampuan kerja kita maksimal dan memang tidak ada penghargaan dari tidak dihargai oleh perusahaan lama, ya kita boleh mempertimbangkan untuk menentukan berpindah pekerjaan gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apakah ada alasan kuat seperti ketidakcocokan budaya kerja, kurang berkembang atau alasan pribadi lainnya. Nah, jadi alasan ini harus objektif dan harus tepat gitu loh. Makanya dikatakan di sini alasan kuat. Apa karena budaya kerjanya beda misalnya. Misalnya untuk suku tertentu dikumpullah satu suku, kita sukunya berbeda misalnya. Nah, keadaan kerjanya tuh disesuaikan dengan suku yang terbanyak misalnya. Ya kita tahu bahwa Indonesia kan kaya dengan banyak suku, ya. Itu satu. Terus kurang berkembang, perusahaannya kurang berkembang, kayaknya begitu-begitu aja. Atau alasan pribadi lainnya, ada nggak alasan pribadi lainnya? Misalnya mungkin income-nya kurang, mungkin perusahaan kurang menghargai kinerja karyawan misalnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi di sini disarankan sebaiknya sering berpindah kerja dilakukan dengan strategi yang jelas. Bukan hanya karena rasa bosan atau ketidakpuasan sesaat. Nah, ada orang berpindah kerja itu karena bosan gitu loh. Dia bekerja di satu perusahaan udah 1 tahun, dia merasa itu aja, dia bosan, dia mau pindah, dia cari perusahaan yang lain gitu loh.
Nanti bosan lagi, pindah lagi, bosan. Sampai kapan coba? Ada satu pepatah mengatakan bahwa batu yang tumbuh lumut itu adalah batu yang diam. Kalau batunya guling-guling terus, nggak akan tumbuh lumut. Yang ada dia terkikis batunya. Nah, ini umpama gitu loh. Jadi kalau kita udah masuk di satu perusahaan yang kita anggap uh, cocok, baik, ya udah bertahan gitu loh. Nah, tidak ada yang sempurna kerja di satu perusahaan. Kita akan ketemu orang yang banyak jenis gitu loh. Nah, kita nggak usah pusing karena kita bekerja kan intinya adalah menunjukkan kinerja dan juga yang bayar kan pimpinan perusahaan. Jadi tidak perlu terlalu peduli dengan omongan orang, dengan ini. Yang penting kita bekerja dengan menunjukkan kinerja yang baik. Memang kadang-kadang sulit. Sulitnya apa? Kadang-kadang kita terbawa dengan uh, apa hawa hawa para karyawan, para pekerja yang sukanya misalnya ngegibah, ya kan sukanya ngegosip gitu loh. Jadi kita apa larut di dalam urusan itu sebenarnya nggak perlu. Ya, saya juga punya pengalaman kerja. Saya bekerja di tambang itu hampir puluhan tahun. Walaupun sulit, walaupun ada tantangan, tapi kita tekuni gitu loh. Kita tekuni, kita jalanin gitu loh. Nah, kalau memang ada masalah di tengah jalan, coba lakukan diskusi dengan teman-teman. Lakukan diskusi dengan sahabat-sahabat yang mungkin pekerjaannya di perusahaan lain. Ya, jadi dia bisa kasih penilaian lebih objektif gitu loh. Coba bahas bahwa kondisi kayak begini-begini, bagaimana pengalaman dia bekerja di perusahaan dia. Ini kan membuat satu tali silaturahmi yang bagus, ya. Jadi oleh karena itu, bagi pekerja harus banyak bersyukur bahwa sekarang dapat pekerjaan. Banyak orang yang nganggur mau cari kerja susah. Kalau kita udah dapat kerja malah berpikir mau pindah pekerjaan. Padahal pekerjaan lama mungkin ya sedikit kurang wajar lah, karena namanya perusahaan kan, tentu ada plus ada minusnya. Ya moga-moga plusnya lebih banyak daripada minusnya, ya udah kita jalanin aja gitu. Yang penting banyak bersyukur dan tunjukkan kinerja, tunjukkan etos kerja yang baik gitu loh. Kadang-kadang banyak pekerja yang nuntut haknya banyak, kewajibannya kurang. Ini mesti diseimbangkan antara hak dan kewajiban gitu. Ya, semoga ini bisa menjadi satu inspirasi buat para pekerja yang saat ini sedang bekerja, juga bagi pencari kerja yang mungkin sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan. Moga-moga ini bisa disikapi dengan nilai ibadah. Sehingga bekerja ini ada nilai pahalanya gitu. Jangan cuma berpikir uang terus. Memang betul kita bekerja dibayar, tapi kita bekerja bukan tujuannya uang sebetulnya. Tujuannya adalah kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita dimanfaatkan untuk beribadah. Ya, artinya kerja itu ibadah. Nah, kalau kerja sudah disikapi dengan ibadah, maka bekerja itu ya harus sungguh-sungguh, harus serius gitu. Nah, kalau kita jujur mau menilai, sebetulnya kita ini benar nggak kerja 100%? Kalau dihitung dari waktunya, kita mulai kerja jam 8 sampai jam 5, berarti berapa jam tuh? Ya, belasan jam ya, sekitar 13 jam lah ya, 12 jam, 13 jam. Eh, Ini kan sebetulnya eh, kita bekerja ini kan kalau dihitung secara full, apakah memang kita gunakan untuk bekerja? Kadang-kadang kita gunakan juga untuk makan, untuk ngobrol, untuk main game barangkali kan. Nah, kalau kinerjanya tidak baik, bagaimana mengharapkan sesuatu tanggapan dari perusahaan yang baik gitu loh. Nah, kalau kinerja kita baik, kita tidak usah khawatir orang lain akan menilai kita. Dan mungkin kita mudah untuk dapat pekerjaan baru karena orang lain menilai kalau di pekerjaan yang dinilai adalah hasilnya. Beda dengan kalau kita beribadah. Kalau kita beribadah yang dinilai adalah prosesnya. Uh, Kalau bekerja dinilai hasilnya. Bagaimanapun prosesnya itu urusan kita. Yang penting hasilnya baik, hasilnya tercapai. Gitu loh. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi moga-moga ini bisa membuka wawasan kita dari topik yang kita bahas pagi ini. Dan bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak tersusun dengan rapi, kami mohon maaf karena kami bukan profesional, kami hanya amatiran lah untuk acara-acara begini. Kita hanya mau sharing saja. Ya moga-moga ini bisa menjadi manfaat aja untuk kita, untuk saya, untuk Anda, dan untuk
untuk semua yang setia menonton acara Secangkir Kopi di pagi hari. Terima kasih kami ucapkan, semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik, dan bila mana ada pihak-pihak yang tersinggung atau tersindir, kami mohon dimaafkan, karena kami tidak ada unsur kesengajaan, ini hanya menyampaikan sharing apa yang kami mampu untuk disampaikan. Terima kasih kami ucapkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.